Oke, thank you teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Suharyanto Putra. Di sini aku nggak sendirian. Aku udah bareng sama temen karir gue nih atau sobat karir gue nih gitu. Namanya Mas David Brandon. Kebetulan kita pernah satu kantor dulu ya Mas ya. Tapi Mas Brandon ini udah lulus duluan gitu. Dan beliau ini salah satu talent yang ada di company yang menurutku kita bisa belajar banyak dari Mas David Brandon. Nah, sekarang dia lagi fokus ke data science. Di company kemarin data scientist gitu kebetulan ya. Tapi nanti Mas Brandon juga akan cerita gitu ya sebenarnya perjalanan karirnya itu dia mainnya itu lebih kemana aja gitu. Tapi konteksnya ini aku ngenalin ke teman-teman bahwa ini adalah salah satu talent di dunia teknologi sekarang yang memang mungkin lagi dibutuhkan ya di era sekarang. Itu yang terkait dengan data. Nanti teman-teman yang memang pengen belajar atau menyiapkan karir di dunia data gitu ya, nanti bisa belajar tips and triknya dari Mas David Brandon gitu. Nah, gak usah lama-lama, aku akan coba ajak Mas David Brandon untuk coba kenalan dulu supaya teman-teman di sana yang lagi mendengarkan atau lagi menyaksikan podcast ini bisa tahu Mas David Brandon itu siapa. Monggo Mas. Oke, mari. Kan katanya tak kenal tak maka tak sayang kan ya. Oke, aku perkenalan dulu kali ya. Sebelum perkenalan aku mulai perkenalan dengan pantun berarti ya. Karena biasa dengan pantun. Oke, jalan-jalan ke Jepang jangan lupa makan udon. Halo semuanya, salam kenal. Aku David Brandon. Iya, Mas David Brandon ini salah satu pakar pantun nih waktu di kantor nih. Jadi kalau lomba pantun pasti juara satu nih dia. Gak cuman pantun, kayaknya hal-hal yang lomba-lomba receh battle juga ini juaranya nih. Iya, terus-terusan aja. Iya, lanjut. Oke, siap. Salam kenal ya. Nama aku David Brandon. Selamat pagi, siang, malam, atau sore dari kalian semua yang lihat dan nonton ini podcast ini. Dan kalau dari sisi aku benar, tadi aku juga sempat kerja bareng dari salah satu company bersama Mas Suhar gitu. Dan aku juga bidangnya kebetulan di bidang data, dan aku tuh lebih banyak di bidang data science, machine learning gitu lah. Cuman kemarin sempat nyerempet ke data engineer dan sekarang jadi data engineer sementara juga dari data engineer dulu gitu. Jadi mostly hampir semua datanya aku coba pelajarin lah ya, biar paham lah gitu di bidang data itu kayak gimana gitu. Karena jarang untuk bisa memahami data secara full gitu. Jadi ya kalau dapat kesempatan kenapa enggak? Kita kan kalau ada kesempatan harus diambil gitu. Iya, oke. Thank you Mas David. Jadi dari perkenalan aja ini udah ada satu learning yang kita bisa pelajarin bahwa kalau ada kesempatan kenapa nggak kita ambil gitu. Jadi kayaknya ada rasa willingness untuk ngambil kesempatan untuk belajar gitu ya dengan area baru atau role baru. Nah, bagi teman-teman yang di luar mungkin juga perlu diedukasi ya Mas. Mungkin kan ada data science gitu ya, ada data engineers gitu ya. Terus bisa jadi juga data analis mungkin atau apapun itulah ya. Kan title banget gitu ya terkait dengan data gitu. Nah, boleh diceritain nggak bedanya kalau misalkan di sebuah company mungkin ada juga yang memang meminta itu generalis gitu ya. Lo bisa data engineer-nya, lo bisa ini. Tapi ada juga yang memang udah spesifik kan bahwa lagi nyari data scientist nih, lagi nyari data engineer nih gitu ya. Atau mungkin yang berhubungan sama analis gitu. Nah, sebenarnya beda-bedanya itu apa sih kalau ada kayak pembedanya atau sekat-sekatnya itu lebih kemana Mas? Boleh dijelasin nggak? Good question sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari data ini sendiri ada prinsipnya itu ada, emang kan dibagi jadi 3 nih. Paling commonnya itu dibagi jadi 3. Data engineer, terus data analis, data scientist gitu. Nah, kalau data engineer ini sebenarnya dia lebih kayak apa ya? Kalau misalkan kita membutuhkan sebuah data, pertama kali yang kita butuhin itu adalah data engineer dulu. Karena kayak istilahnya data engineer itu yang bakal ngumpulin semuanya ke satu tempat gitu, satu wadah. Nah, jadi kalau misalkan kita punya sebuah istilahnya apa ya, kalau analisanya kita pengen kayak mencari ikan gitu kan. Nah, biasanya kan kita pasti mencari tempat yang dimana ikannya banyak nih, beragam jenisnya segala macam ikannya ada di situ. Nah, data engineer itu adalah mengumpulkan satu tempat itu supaya ikan-ikan itu semua ada di satu tempat itu gitu. Jadi kayak kita ketika nyari itu tidak terlalu lebar cari kemana-mana gitu. Karena kan kita pasti kalau mau mencari sesuatu, contoh kita mau mancing ikan apa gitu. Misalkan ikan patin atau apa, pasti kita akan cari ke daerah kolam-kolam patin segala macam. Nah, di data engineer itu adalah salah satunya mengumpulkan itu semua. Jadi kita mengumpulkan di suatu tempat gitu. Jadi kita nggak perlu cari jauh-jauh kemana-mana, tapi kita udah ada di satu tempat. Nah,
Terus habis itu berlanjut setelah kita tahu nih tempatnya di mana, berarti kan kita harus kalau misalkan setelah kita tahu nih tempatnya di mana, baru kita bisa eksekusi kan. Kita mau lihat nih, sebenarnya kita bisa pakai apa sih, sebenarnya jenis ikannya kayak gimana, kedetailan ikannya lebih kayak apa. Nah, itu semua kalau contohnya tadi ikan, nah berarti itu semua dikerjain nih sama data analis. Kalau di sebuah perusahaan, data analis itu adalah orang yang bakal mendapatkan satu insight-insight tertentu atau reporting dari data yang ada gitu. Jadi dari data perusahaan, data analis itu biasanya merapikan semuanya jadi yang lebih mudah dibaca gitu. Karena kan data itu terlalu banyak ya. Data itu terlalu banyak, kadang tuh bisa memberikan misleading atau memberikan misinformation gitu. Nah, seorang data analis itu dia punya tugas adalah untuk memberikan sebuah informasi itu menjadi yang udah terkerucut gitu lah. Jadi kayak sebuah perusahaan itu ketika melihat datanya itu, semua langsung lihat di page yang sama. Ternyata data kita tuh kayak gini. Ternyata tuh perusahaan kita berjalannya seperti ini. Nah, terakhir baru data scientist. Data scientist itu adalah memberikan insight tambahan selain daripada data analis tersebut. Karena data analis itu kan biasanya kita bikin reporting, bikin apa. Nah, data scientist itu biasanya membuat analisa juga, tapi analisanya itu lebih dibawa dengan machine learning gitu. Jadi kayak misalkan ada pembelajaran tertentu. Contohnya kita melakukan prediksi barang atau apa. Nah, itu semuanya dilakukan oleh data scientist gitu. Jadi data scientist sama data analis itu tugasnya mirip untuk memberikan insight-insight tertentu terhadap perusahaan gitu, atau membuat supaya insight-nya itu bisa berguna untuk perusahaan ke depannya gitu, dan membantu bisnis prosesnya. Nah, cuman kalau data scientist itu lebih ke arah advanced analytics, jadi dia lebih dibantu sama machine learning dan lain sebagainya gitu. Jadi perbedaannya itu dimulai dari data engineer dulu ke data analis, baru data scientist gitu. Jadi itu semua harus saling berkaitan. Nggak bisa cuma ada data engineer doang, nggak bisa gitu. Nggak bisa ada data scientist doang, nggak bisa. Dan yang paling penting dari pertama kali itu adalah data engineer dulu sih sebenarnya kalau di sebuah perusahaan. Karena kan yang kayak tadi ya, mau ngumpulin semuanya jadi satu itu kan, kalau semuanya di mana-mana kita juga bingung kan carinya kan. Oke, thank you Mas David. Dari data engineer, data analis, data scientist, teman-teman udah tahu ya perbedaannya. Berarti sebenarnya ada tools yang dipakai ya biasanya ya Mas ya, untuk data masing-masing data engineer itu ada tools yang dipakai, analis sama data scientist. Boleh dibocorin nggak sih sebenarnya kalau misalkan aku pengen jadi data engineer, kayaknya aku harus nguasain tools apa ya gitu, dan data analis gimana, data scientist apa gitu Mas? Oke, good question. Jadi sebenarnya kalau misalkan di data engineer, data analis, data scientist ada satu kalau misalnya di kita kan karena mungkin basicnya lebih banyak ke programming ya, jadi kayak kita pasti ada beberapa programming language yang harus dipelajarin gitu. Jadi untuk step pertamanya itu adalah programming language dulu nih yang kita harus pelajarin. First of all, untuk semuanya itu yang pasti harus bisa SQL, structure query language gitu. Jadi kayak kita harus bisa structure query language, regardless kita sebagai data engineer, data analis atau data scientist, itu semuanya harus bisa at least structure query language dasar lah gitu. Cuman mungkin nanti ada perbedaannya nih, kalau data analis itu harus bisa lebih advance, sama data scientist itu harus bisa lebih advance dari structure query language-nya. Kalau data engineer ya mungkin so-so nggak apa-apa lah gitu, karena kan tujuan kita adalah ngumpulin datanya gitu. Kita bukan yang memakai datanya untuk insightful tertentu gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari tadi nih stepnya data engineer, data analis, data scientist, berarti kalau misalkan kita udah bisa semuanya harus bisa SQL, nah sekarang ada per masing-masingnya nih. Kalau data engineer sendiri, yaitu biasanya harus bisa programming language-nya minimal tuh antara Python atau Java, tergantung pemakaian dari si perusahaan tersebut ya. Cuman mostly kita butuhnya itu adalah Python atau Java. Yang paling sering kepakai dua itu untuk data engineer. Cuman currently sih mostly di Python semua gitu. Jadi pemakaiannya banyakkan di Python. Jadi itu salah satu yang harus dipelajarin dulu gitu. Kalau untuk tools-toolsnya sendiri sebenarnya ada banyak beberapa tools yang bisa dipakai. Jadi karena kan tadi kita mengumpulkan sebuah data,
Berarti cara mengumpulkan sebuah datanya adalah kita tarik dari semua sumber-sumber yang ada gitu kan. Misalkan kita mau mengumpulkan semua jenisnya itu, misalkan jenis-jenis tadi kita pakai asumsi ikan tadi, kita kan mau kumpulin dalam sebuah wadah nih, kita mau kumpulin dalam sebuah danau lah istilahnya, misalkan kita mau kumpulin sebuah danau, dan kita punya di Indonesia aja kayak kita punya berapa banyak danau kan gitu. Nah kurang lebih kalau misalkan kita mau cari apakah kita harus traveling ke sana sini kan itu juga cukup makan waktu gitu. Nah supaya mempermudah adalah kita kumpulkan semua di satu danau. Nah kalau di data engineer itu juga begitu. Kalau misalnya kita mau ngumpulin di semua danau, berarti mau nggak mau kita harus menarik satu-satu dong. Dari danau A kita tarik, kumpulin ke danau kita. Danau B kita tarik, kumpulin ke danau kita, dan seterusnya gitu. Nah, dari itu tuh biasanya data engineer itu memerlukan sebuah istilahnya tools untuk bisa mengatur itu semua supaya berjalan dengan baik dan benar. Nah, salah satunya adalah Airflow. Kalau di common-nya itu adalah open source tools yang paling sering dipakai. Kalau misalkan kalian mau belajar, kalian tertarik sebagai data engineer, wah, kayak misalkan, aku benar-benar nih pengen banget jadi data engineer gitu, karena karirku aku pengen banget di data engineer. Aku suka banget di programming, aku suka banget di data. Oke, kalian mau jadi itu, dan sekarang kalian apa sih yang harus kalian pelajarin gitu? Oke, kalian tadi kalau kalian udah menguasai structure query language-nya, sudah mengajari Python language-nya, kalian bisa coba untuk belajar Airflow gitu, karena itu common tools yang paling sering dipakai lah kalau misalkan buat jadi data engineer gitu. Jadi kalau kalian semua pengen belajar data engineer, ya boleh nanti belajar dulu dari structure query language ke Python. Kalau Python-nya udah oke, basicnya udah dapat semuanya, baru nanti pindah gitu ke Airflow kalau untuk tools-nya. Itu kalau untuk data engineer. Sebenarnya masih banyak sih tools yang lainnya, benar. Data analis, data scientist tuh SQL itu wajib ya berarti tadi ya, Mas? Betul. SQL itu wajib, karena kalau misalnya kita nggak bisa SQL, istilahnya kayak kita mau mancing tapi kita nggak punya alat pancing nih gitu. Karena kita nggak bisa SQL, gimana caranya gitu. Nah, so far kalau misalkan yang tadi, kalau data engineer tadi udah dikupas ya gitu, yang data analis sama data science mungkin bocorannya aja Mas, kira-kira tools apa lagi yang gue pelajarin ya selain SQL tadi untuk data scientist sama analis, apakah sama-sama Python juga, mungkin ada kayak gue nggak tahu ya, butuh kayak ada Tableau juga atau mungkin apalah gitu ya, mau Power BI gitu butuh nggak, atau mungkin apa gitu yang sering dipakai di company, mungkin boleh di-share juga Mas. Boleh benar. Nah kalau data analis ini menarik nih, karena kalau misalnya kita bicara data analis ini, kalian harus orangnya bisa sangat mudah beradaptasi gitu. Karena tools data analis itu banyak banget gitu. Jadi kayak kalian punya data di mana, terus mau pakai toolsnya apa aja itu banyak banget. Ada kayak tadi Mas Suhar mungkin udah sebutin, ada Tableau, betul. Tableau, Power BI itu betul. Ada lagi nanti Data Studio, itu juga salah satu yang sering dipakai juga. Jadi kita pakai itu, terus habis itu ada ada lagi yang open source, aku lupa deh namanya. Itu juga sering dipakai sih, kayak ada open source gitu sering dipakai. Terus ada Looker, juga sering dipakai gitu. Jadi kayak banyak banget untuk tools-tools yang dipakai gitu. Jadi kayak di sini tuh kalau di data analis tuh harus mudah beradaptasi, karena toolsnya itu nyesuaiin perkembangan toolsnya ya. Betul. Karena per masing-masing itu punya kelebihan masing-masing. Karena kan mereka mencondongkan toolsnya itu untuk memberikan insight yang baik kan. Supaya gimana caranya menampilkan insight yang baik dan mempermudah si data analis untuk gimana caranya supaya bisa bikin reportingnya itu sebagus mungkin gitu untuk di present untuk apa. Karena kan data analis itu juga salah satu ininya perlu bisa presentation ya gitu. Jadi kayak itu hal yang salah satu penting juga gitu. Nah makanya toolsnya itu ada berbagai macam beragam gitu. Oke. Mas. Nah sebelum masuk ke data scientist ya Mas ya, aku menarik tadi kalau ngomongin data analis kan sebenarnya kalau ngomongin kata-kata analis gitu sebenarnya bisa masuk ke semua bidang ya gitu. Maksudnya dalam artian gini, di divisi mungkin ketika sebagai data analis kan aku kebayangnya adalah bisa jadi kan yang diolah itu banyak hal, termasuk data-data penjualan, data-data ini, data-data itu, mungkin dari division ini, business unit ini, semuanya dianalisa gitu ya. Nah
aku ngelihatnya itu bisa jadi sebuah peluang. Aku nggak tahu ya dari kacamata Mas Brandon gitu ya. Biasanya tuh masing-masing division itu udah punya analis-analis sendiri atau sebenarnya nanti bakal digator sama data analis ini yang di tim datanya itu, atau gimana sih sebenarnya prakteknya kalau di perusahaan, Mas Brandon? Menarik Mas Suhar, karena ini jujur setiap perusahaan biasa beda-beda ya gitu. Jadi kayak berhubung aku udah melalang buana ke beberapa perusahaan yang nggak banyak juga sih. Sekitar ya sekarang berarti hitungannya kalau secara resminya udah tiga perusahaan, dan 3 perusahaan ini ada yang mirip, ada yang berbeda gitu. Jadi kayak di masing-masing perusahaan itu ada yang menerapkan bahwa kita mau satu data analis. Jadi kita mau semua data analis itu dipegang sama tim data. Cuma nanti per masing-masing data analis itu bakal pegang satu divisi. Jadi misalnya contoh divisi marketing itu bakal dipegang sama data analis A gitu. Nanti divisi ini bakal dipegang sama data analis B gitu. Nah, jadi mereka ada yang bikin kayak gitu. Tapi ada juga yang semua di masing-masing divisinya itu mereka punya data analis gitu. Jadi kayak data divisi A, divisi marketing ini punya data analis. Nanti dia hiring sendiri data analis untuk divisi marketing gitu. Nanti hiring lagi data analis untuk divisi misalkan bisnis atau komersial gitu biasanya. Nah, itu biasanya ada masing-masing ada itu lagi gitu. Itu menariknya nih itu adalah ada pro kontra masing-masing gitu. Dari sisi perusahaannya, dari sisi datanya, sama dari sisi personalnya data analis. Jadi kayak ada sisi pro kontranya gitu. Makanya kenapa perusahaan itu tidak menetapkan harus yang kayak semuanya itu jadi semua perusahaan bakal sama gitu, pakai caranya gimana, enggak gitu. Karena kayak ini tuh ada salah satu pro kontra yang menarik gitu dari sisi per masing-masing point of view-nya gitu. Jadi kayak tergantung perusahaan ini mengedepankan point of view apa. Oke, jadi balik lagi ke kebutuhan ya Mas ya. Tapi sebenarnya yang mungkin teman-teman bisa belajar adalah biar nggak bingung gitu ya, karena kondisi maksudnya kondisi perusahaan beda-beda. Jadi kalau misalkan ada position marketing analis, commercial analis gitu ya, atau mungkin data analis sendiri di tim data, di tim teknologinya, ya itu sebenarnya memang tergantung dari kebutuhan dari company-nya, strategi company-nya gitu ya. Nah, betul. Masuk ke data scientist, Mas. Nah, data scientist ini kan ngomongin machine learning gitu ya. Orang yang mungkin udah, ya kalau background-nya udah ngomongin machine learning mungkin udah paham ya, tapi bagi teman-teman yang mungkin ini makhluk apa sih machine learning gitu, dan data scientist itu bakal kayak gimana sih gitu. Kan sebenarnya bisa jadi kan kita ngomongin, kita bikin modeling nih gitu ya untuk memproyeksikan atau apapun gitulah. Itu mungkin bisa digambarin supaya teman-teman di luar sana yang memang background-nya bukan data atau mungkin lagi mau kecimpung dengan data scientist, kayaknya menarik deh gitu data scientist, boleh dikulik dah Mas gitu. Sebenarnya apa sih fungsinya, terus kira-kira tools apa yang harus kita pelajarin kalau kita mau mendalami dunia data scientist. Belajar tentang pertamanya dulu. Kalau misalnya kita bahas tuh selalu kita bahas tentang bahasanya dulu, apa aja yang harus dipelajarin gitu. Nah, kalau data scientist ini sebenarnya ada beberapa sih. Jadi kalau di data scientist itu tadi kita harus bisa SQL yang mungkin cukup advance gitu SQL-nya. Tapi mungkin nggak akan se-advance data analis gitu, karena data analis itu biasanya orang yang punya pemahaman query-nya itu paling tinggi biasanya. Jadi kalau misalkan karena dia yang paling sering makanan sehari-harinya itu query terus. Jadi mau ambil data apa, rapiin apa, itu pasti query terus gitu. Nah, kalau di data scientist mungkin tier keduanya lah. Mungkin lebih dikit dari data engineer biasanya, tapi nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Karena juga kita biasanya lebih banyak analisanya, lebih banyak ada yang dipakai SQL, ada yang pakai ke bahasa programnya sendiri. Nah, kalau misalnya bahasa pemrograman yang sering dipakai, itu ada beberapa, ada Python, ada Julia, terus habis itu yang sering dipakai lagi ada R gitu. Cuma yang commonly biasanya sih Python, karena Python yang paling umum dipakai di keseluruhan gitu. Cuma nanti ada beberapa specific case itu ada yang pakai Julia, ada yang pakai R. Cuman mostly kalau misalnya kalian udah paham secara basic konsepnya programming language, itu nanti tinggal dipelajarin aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu yang isu-isu banget sih. Kalau di data scientist yang paling penting itu setelah kalau misalnya udah paham programming language-nya, baru nanti kita pakai ke beberapa tools-nya. Kalau tools yang sering dipakai itu, yang pasti kita pakai adalah Jupyter Notebook gitu. Cuman mungkin kalau orang-orang yang belum pernah, biasa itu kadang ada yang
ya mereka pakai aja Jupyter Notebook gitu. Tapi mungkin trivia dikit gitu ya. Sebenarnya Jupyter Notebook itu adalah gabungan dari 3 bahasa yang tadi aku sempat sebutin, Julia, Python, R gitu. Jadi dia memang notebook untuk Julia, Python, R gitu. Jadi karena data scientist itu pakainya biasanya adalah Julia, Python, R, jadi mereka bikin notebook untuk Julia, Python, R. Jadi notebook itu bisa dieksekusi pakai 3 bahasa itu, bisa pakai Julia, Python, sama R. Baru dengar. Jadi kepanjangan dari itu, dan jadi 3 bahasa tadi itu bisa dipakai di satu platform itu. Betul. 3 bahasa itu bisa dipakai di satu platform, Julia, Python, R. Karena itu adalah bahasa yang paling common dipakai di data scientist. Makanya kenapa data scientist itu sering pakainya Jupyter Notebook gitu. Ya kita pakai itu karena itu. Karena ya memang bahasanya yang kita pakai Julia, Python, sama R gitu. 3 bahasa itu. Jadi semuanya akan pakai tools yang sama. Cuman emang perbedaan bahasanya aja, language, dan itu masing-masing bahasa mungkin ya punya plus minusnya sendiri lah. Nah, jadi kalau di kita itu biasanya kita pasti pahamin itu gitu. Dan kita setelah kita paham itu, baru nanti kalau data scientist itu biasanya ini ada perbedaan sih. Sebenarnya data science di beberapa company juga sama nih kayak data analis. Kayak tadi kan kata Mas Suhar, data analis itu ada yang data analis di satu data, ada data analis beda-beda komersial gitu-gitu kan. Nah, kalau di data scientist ini sendiri itu ada ada yang bilang data scientist itu merangkup ke analisisnya juga, sama ada data scientist yang harus bisa modelingnya juga. Tapi ada juga yang data scientist cuma untuk modelingnya doang. Satu lagi data scientist yang untuk dia sebutnya biasa machine learning engineer gitu. Jadi yang untuk membantu data scientist ini sendiri gitu. Jadi kayak ada 2 sih sebenarnya, data scientist itu dibagi 2 kadang. Ada data scientist murni, ada machine learning engineer. Tapi biasanya kadang ada perusahaan yang minta data scientist itu harus bisa data scientist murni sama machine learning engineer-nya dua-duanya harus bisa gitu. Jadi kayak nggak itu. Cuman ya mungkin beberapa perusahaan sekarang udah menerapin kebagi 2 ya, karena kayak susah juga untuk cari orang yang untuk bisa cover itu semua gitu, karena kayak iya dua-duanya gitu, karena kan ya setiap apa manusia itu atau itu punya kelebihan masing-masing ya gitu. Kalau misalkan kita semuanya kita cover jadi one man show, ya gimana caranya gitu, waktunya juga kita nggak bisa bagi secara itu kan. Nah, jadi kayak itu biasa dibagi 2. Kalau data scientist itu lebih ke analisisnya, pembuatan modelnya. Nah, machine learning ini itu lebih banyak ke programming-nya gitu. Jadi dia bakal bikin modelnya dibikin untuk dibikin schedule-nya, dibikin supaya gimana caranya tim bisnis ini bisa pakai gitu. Atau tergantung klien kalian siapa ya, kalau misalkan kayak dia dari tim ke tim bisnis, ya tim bisnis yang bisa pakai, atau bahkan nanti tim engineering juga gitu, kita bikinin toolset supaya bisa connect ke aplikasi yang kita punya gitu. Nah itu nanti dia harus bikin juga gitu. Jadi machine learning engineer itu lebih arahnya ke sana sih. Jadi kayak menghubungkan antara data scientist dengan si kliennya siapa. Ada di situ. Oke. Nah, tapi kalau misalkan yang machine learning ini berarti menghubungkan antara data scientist dengan kliennya, which is misalkan tadi contohnya Mas David kan bilang ketika misalkan ada sebuah aplikasi gitu yang mau dikonekin, maksudnya modeling dan apanya itu, maksudnya back-end-nya disiapin sama machine learning ini supaya bisa diterapkan di situ dan bisa bekerja gitu ya di aplikasi tersebut gitu nggak? Kalau misalkan si machine learning itu adalah dari data scientist itu pembuat modelnya. Nah biasanya kan kita dalam bentuk analisa nih. Nah dari model ini sendiri juga ya as we know gitu. Algoritma itu banyak banget. Biasanya orang paling malas tuh untuk kayak, aduh ini kita kayak, apalagi anak-anak ya mungkin di bangsa aku kali ya, kayak aduh lihat matematika apa ini, semua rumus-rumus ini gunanya pasti kita pelajarin rumus-rumus gini. Tapi ternyata kalau misalnya di dunia kerja di data scientist itu ya gunanya matematika untuk membuat algoritma ini gitu, supaya jadi konsep-konsepnya itu dan banyak berbagai macam halnya. Nah biasanya data scientist itu ada yang menentukan sebenarnya kita tuh paling cocok untuk case ini pakai algoritma apa sih dan kayak gimana sih cara pemakaiannya gitu. Nah itu full data scientist yang gitu. Tapi setelah itu jadi, itu belum tentu bisa langsung dipakai gitu, karena kan tadi data scientist itu bermainnya biasa di Jupyter Notebook, dan itu biasanya namanya notebook kan. Notebook itu adalah buku catatan kita kan gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita mencatat yang bisa paham siapa sih? Ya kita sendiri gitu kan. Kita yang buat gitu kan, bukan buku yang udah dipublish gitu. Kalau buku yang udah dipublish itu yang bisa baca dan semuanya udah bisa baca gitu, karena kita udah jabarin lebih detail. Nah kalau misalkan si data scientist biasa itu buat notebooknya, jadi buat panduannya gimana caranya. Nah
Tapi nanti kalau misalkan dari sisi machine learning engineer itu biasanya kita tuh yang ngerangkum itu semua gitu. Jadi kalau misalkan kayak ini dari sisi data scientist udah buat nih notebooknya. Nah machine learning engineer itu akan buatin supaya gimana caranya, kliennya gimana nih dia mau pakainya, apakah dalam bentuk API atau dalam bentuk datanya itu bisa bisa sampai untuk dimasukin ke sumber data tadi lagi yang danau data tadi itu juga gitu. Nah itu adalah tugasnya machine learning engineer, dan kira-kira jalannya berapa lama, kayak gimana, supaya code-nya efisien itu kayak gimana. Nah itu semua kerjanya dari si machine learning engineer itu sendiri yang ngebuat dari model yang udah dibuat sketsanya sama tim data scientist gitu. Oh, I see. Oke, thank you. Jadi teman-teman kebayang ya. Jadi, ternyata kalau ngomongin data doang tuh banyak ya gitu pilihannya. Ada data engineer, data analis, data scientist, data space juga ada 2 tadi pecah ya. Ada yang benar-benar murni, ada yang arahnya ke machine learning engineer. Oke. Nah, tadi juga Mas David Brandon udah cerita toolsnya apa aja gitu yang sering dipakai, dan memang di mostly company itu pakai itu. Jadi kalau teman-teman memang tertarik gitu ya, bisa memperdalam tools itu ya, nanti kalau misalkan buat menyiapkan diri ke sana. Nah Mas, menarik tadi sempat dibahas soal matematika gitu ya, jadi algoritma matematika gitu. Nah boleh nggak sih dikasih tipsnya atau bocorannya gitu ya, kalau misalkan kita pengen nyemplung gitu ya berkarir di bidang ini gitu ya, itu tuh sebenarnya apa sih yang perlu kita siapin gitu, kalau misal itu satu. Terus yang kedua, apakah sebenarnya bidang ini tuh open untuk semua orang, atau sebenarnya mensyaratkan let's say ya gitu, ketertarikan tertentu atau mungkin karakter tertentu gitu ya, supaya kita bisa sukses berkarir di bidang ini. Betul. Kalau aku misalkan ya, kalau misalkan aku nggak suka data-data, kayaknya udah deh nggak usah deh gitu misalkan gitu. Ada memang kayak requirement khusus gitu ya. Kalau lo mau nyemplung ke sini ya, lo idealnya tuh suka apa atau apa, karakternya gimana, atau tipsnya gimana supaya teman-teman bisa sukses nantinya nyemplung ke sini. Betul. Nah sebenarnya sih, tapi mostly kalau misalkan based on my experience juga untuk nyemplung ke tim data gitu, sebenarnya yang satu hal yang paling penting itu adalah rasa penasaran sih. Jadi bukannya banyak hal yang technically gitu, enggak. Tapi kita yang paling dibutuhin itu sebenarnya curiosity-nya, penasarannya itu kayak gimana gitu. Karena one thing adalah ketika kita penasaran sama satu hal, kita jadi mempertanyakan banyak nih. Kenapa ini jalannya begini ya? Kenapa ini kayak gini ya? Kalau misalkan kayak ada case, kenapa case-nya kayak gini ya? Kok aneh ya gitu. Nah, jadinya kita coba cari tahu gitu, kita bongkar, kita lihat adalah itu. Jadi kalau misalkan kita udah penasaran, itu adalah fundamental yang paling penting. Soalnya kalau misalkan kita aja belum penasaran, gimana cara kita bisa ke-trigger untuk lihat-lihat yang lain kan? Tapi kalau misalkan kita udah penasaran, itu jadi nge-trigger. Ya, regardless bisa atau nggak bisanya, itu urusan belakangan ya. Tapi yang penting ada triggerasinya dulu gitu, kayak, oh iya bener nih, ada yang ngasih tahu bahwa, oh iya bener nih, kita harus coba lihat ini dulu, atau kayaknya apa ini ya gitu, kenapa ya gitu. Jadi yang paling penting adalah fundamental itu adalah rasa penasaran itu sendiri sih. Kalau misalkan kita udah mulai rasa penasarannya udah ada gitu, nah baru kalau misalkan hal-hal apa aja sih harus diperhatiin gitu. Nah kalau misalkan mungkin di masing-masing tadi, kalau misalkan di data engineer itu ya, kalau emang kalian tertarik juga nih di bidang, kalian mungkin kayak aku lebih suka nih ke beberapa hal terkait programming juga gitu, tapi aku juga suka terkait kayak kira-kira gimana caranya untuk ya programmingnya aku nggak suka nih kalau misalnya sampai harus bikin website, harus bikin apa kayak gitu-gitu, kayaknya terlalu repot deh gitu. Tapi aku pengen programmingnya ini gimana caranya supaya ya di belakang layar aja gitu. Kalian bisa pakai opsinya itu back end sama data engineer. Tapi kalau misalkan kalian lebih tertarik, tapi aku juga suka nih kalau misalkan untuk ini tuh gimana caranya ngatur lebih ke struktur datanya kayak gimana, terus habis itu pengolahan datanya mau dibikin kayak gimana segala macam ya, that's the role-nya paling cocok ada data engineer gitu. Itu adalah kayak istilahnya dari keinginan kalian lah gitu, keinginan kalian mau kemana itu bisa ke data engineer untuk secara path-nya, itu yang paling penting. Tapi kalau emang dari awalnya aja kalian nggak begitu suka, programming language ini sebenarnya aku tertarik, tapi ketika aku mempelajarin segala macamnya ini aku nggak bisa keep up nih gitu, karena kayak pembahasannya itu agak sulit gitu.
cara memahami language-nya agak susah gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin memang data engineer bukan role yang tepat untuk kalian gitu. Karena kan setiap individu juga pasti kan punya kelebihan masing-masing, dan kalau emang kalian bukan kelebihannya di situ, jangan dipaksain gitu, karena kalian pasti punya path-nya kalian masing-masing gitu. Tapi kalau emang kalian tetap masih mau di bidang data, tapi kalian tidak begitu bisa dengan bahasa pemrograman, mungkin kalian coba dalamin dulu, apakah kalian bisa nih, kayak tadi aku bilang ada structure query language kan, ada SQL. Nah, kalau misalkan kalian benar-benar pengen banget ke bidang data, tadi kalian udah penasaran nih sama terkait, aku tuh pengen banget untuk bisa memberikan, pokoknya itu aku pengen banget bisa baca data, aku pengen banget bisa bikin graf-graf kayak gitu, aku pengen banget pakai datanya ini untuk apa. Nah, itu salah satu keinginan yang pas untuk data analis itu. Kalian gak begitu bisa programming language, tapi kalian ya mungkin basic-basicnya mungkin kalian bisa lah ya pelajarin dikit-dikit gitu, tapi nggak begitu paham banget, tapi kalian pengen di bidang data. Nah, data analis itu kalau misalkan kalian bisa untuk membuat apa ya, kayak memberikan insight tertentu gitu, dan kalian suka untuk ngedeliver ke orang lain, terus habis itu kalian bisa suka untuk kayak menjelaskan ke orang lain, itu adalah salah satu hal yang paling pas ketika kalian bisa jadi data analis gitu. Jadi kalau misalnya kalian, istilahnya mungkin kalau di bidang perusahaan itu ada namanya commercial atau case sales gitulah. Dia adalah orang yang istilahnya pintar banget untuk mendeliver sebuah produk itu dari yang kelihatannya biasa aja jadi wow banget gitu kan. Nah, data analis itu adalah yang kayak gitu juga sih gitu. Jadi data analis itu kayak gitu. Dari yang mungkin datanya biasa aja gitu, tapi kalian bisa mempresent jadi wow banget, sampai orang-orang kayak amazing dengan datanya, insight-nya itu jadi menarik. Nah, itu adalah yang pilihan yang tepat buat kalian gitu. Jadi kalian kalau emang kalian demen jadi kayak sales di sebuah produk, nah kalau data analis itu adalah istilahnya kayak sales di bidang datanya gitu. Karena kalian harus mempromosiin, data ini kayak gimana, arahnya mau kayak gimana, insight-nya apa semua. Nah, itu kalian menjual datanya itu di situ. Nah, itu adalah goalsnya data analis gitu. Kalau emang itu bidang yang tepat untuk data analis. Kalau data scientist, ya baik lagi tadi, kayak data scientist itu mostly kalau misalnya kalian suka dengan, kalian udah penasaran dan algoritmanya itu kan ada banyak. Kalau emang kalian suka untuk mendalami kayak, sebenarnya jalan konsepnya algoritma ini kayak gimana, terus habis itu kalian juga masih suka di bidang, aku suka nih di bidang engineering, tapi aku suka juga di bidang bisnis gitu. Jadi kayak aku masih belum bisa menentukan yang mana gitu. Tapi kalau, dan habis itu kalian juga nggak ada kendala, matematika juga it's fine kok buat aku gitu. Data scientist itu adalah pilihan yang tepat gitu. Karena kayak kalau misalnya kalian udah memenuhi itu, karena data scientist itu harus bisa memahami bisnisnya juga, mau ke arah mana, insight-nya mau dibikin kayak gimana. Cuman mungkin memang tidak sedalam data analis, tapi dia juga suka di bidang data, bidang engineering gitu. Tapi memang engineering-nya mungkin tidak sedalam data engineer. Jadi kayak setengah-setengah lah gitu. Masih ada mau programmingnya juga oke, analisnya juga oke. Terus habis itu kelebihan dia itu lebih ditambah dengan pemahaman terkait machine learning, beberapa halnya itu juga oke. Nah, itu yang dirangkum jadi data scientist gitu. Jadi kalau emang pengen bidangnya ke situ, ya itulah ya yang bisa diambil gitu. Yang beberapa hal pentingnya gitu yang harus ada di, kalau misalnya mau sebagai per masing-masing ya, di data engineer, analis atau scientist. Oke, thank you Mas Brandon. Udah sangat clear ya teman-teman. Jadi kalau bingung tadi balik lagi refleksikan lagi gitu ya. Kira-kira kita kayak gimana? Terus nanti misalkan ini kita bisa define. Kayaknya gue di data engineer, data analyst atau data science. Nah, Mas menarik ya. Kalau aku lihat backgroundnya Mas David Brandon ini kan memang ini align lah kalau kita lihat ya secara pendidikan gitu ya Mas. Nah, pastinya ketika mau karir kayaknya udah gitu, mungkin jalannya begitu. Nah, bagi teman-teman yang misalkan nih gitu ya, mungkin pendidikannya nggak align gitu, kira-kira misalkan aku saya teknik industri gitu ya, atau teknik mesin, atau aku tuh orang, saya misalkan bukan teknik lah gitu, terus tapi memang dari dulu suka matematika gitu ya, atau mungkin suka fisika atau suka apapun lah ya berhubungan sama data atau hitung-hitungan atau apapun itu. Kira-kira ada tips khusus nggak sih Mas kalau misalkan mau berkecimpung di dunia itu tuh tariknya gimana? Betul. Nah, uniknya adalah it's a good question sih, dan banyak banget, apalagi karena masalah pandemi kemarin ya.
Itu tuh banyak banget yang pengen shifting, dan yang bisa, salah satu yang bisa bertahan survive itu biasanya adalah di perusahaan-perusahaan yang paling banyak yang udah bergerak ke bidang teknologi gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak ke bidang teknologi dia bisa bertahan. Kenapa? Karena ya balik lagi, ya itu cuma menggunakan online aja udah bisa, kayak misalkan kayak Gojek, kayak Tokopedia. Karena pandemi bukannya mereka merugi, malah mereka makin tinggi gitu kan. Mereka makin melambung tinggi karena semuanya makin dipakai gitu. Karena ya baik lagi sekarang itu emang udah diarahin ke online gitu. Nah, dan ke arah teknologi gitu. Dan sekarang itu banyak banget karena itu mereka semua jadi melihat nih, oh ya ternyata opportunity untuk bidang teknologi ini ada nih gitu. Dan gimana sih kira-kira kalau misalkan kita tuh sebelumnya dulu, karena kan zaman dulu teknologi belum terlalu kelihatan, kita udah belajarnya di sana, apa yang menarik itu di sana, dan sekarang kalau misalkan kita mau pindah, mau shifting, itu gimana sih sebenarnya apa yang terjadi. Nah, baik lagi, karena tadi kita juga udah jelasin sebenarnya prinsip dasarnya itu apa-apa aja sih yang dibutuhin. Jadi kayak selama kalian bisa memenuhi kebutuhan itu, ya why not gitu. Cuman biasanya mungkin kalau misalkan education kalian itu tidak selaras gitu dengan apa yang ada di bidang datanya. Nah sebenarnya kan sama nih kayak misalnya kita mau jualan gitu. Kita mau jualan, kita kan harus bisa meyakinkan bahwa apa yang kita jual itu barangnya bagus kan gitu. Nah biasanya kalau misalnya paling susah itu apa sih kalau misalnya dari kita jual, mendapatkan customer pertama kan. Kayak karena kita mesti dapetin trust dia dulu gitu. Dan dari sisi kita untuk yang kalian mau shifting ke data engineer, data analis atau data scientist itu apa yang paling susah itu adalah gimana caranya kalian bisa mendapatkan company pertama gitu. Karena kalian belum punya background apapun nih. Mereka belum bisa yakin dengan kalian gitu. Nah, yang kalian perlu pelajarin itu adalah tadi, kalian harus, kalau misalnya secara teknikalnya, sebelum bicara ke teknikal, kalian harus yakinin di diri kalian dulu ya, bahwa apakah memang benar aku orangnya curious gitu atau enggak, dan apakah aku memang orangnya semenarik itu sama data atau enggak gitu. Jangan kita pindah cuman karena kayaknya itu yang paling banyak dicari gitu, kita pindah, enggak, harusnya jangan begitu gitu, karena kayak memang peluangnya lebih banyak, bukan berarti kalau misalnya kita cocok di sana, kalau misalnya kita emang cocok di sana nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak cocok di sana dan karena kita melihat kayaknya peluangnya banyak di sana deh, yang ada nanti kita malah terjerumus kan gitu. Jadi kayak yang penting kalian yakinin dulu. Kalau misalnya kalian udah yakin, step pertamanya itu adalah kalian coba pelajarin itu sendiri gitu. Kayak tadi ada structured query language. Kalau emang kalian tertarik di bidang engineering, berarti kalian harus belajar bahasa-bahasa pemrogramannya. Nanti kalau udah lagi kalian mau dalamin lagi, kalian udah bisa nih mau jadi data engineer atau data scientist gitu. Kalian mau dalamin kemana? Kalian dalamin ke situ. Nah, cuman biasanya untuk meyakinkan sebuah perusahaan dengan kita belum ada pengalaman apapun, itu kan cukup sulit. Nah, biasanya adalah mungkin yang aku tahu ada 2 cara gitu. Tapi kalian bisa, kalau misalnya kalian nanti ketemu lagi yang lain, it's feel free sih, boleh-boleh aja. Karena this is my opinion and my experience gitu. Nah, biasanya adalah pengalamannya itu adalah kayak sales gitu. Jadi kayak kita harus bisa menjual apa kelebihan kita itu dari mana gitu. Dan biasanya sales itu kan biasanya akan cari endorsement untuk untuk dapetin portofolionya gitu kan. Orang-orang yang percaya yang mana gitu. Nah, di kita juga sama gitu. Dan kalau misalkan kita emang punya pemahaman itu dan kita mau meyakinkan orang, kita bisa cari nih portofolionya. Either kalau misalkan kita bikin di data engineer, kita coba ikutin beberapa, kita udah pelajarin. Nah, terus habis itu kita coba bikin sendiri gitu. Kayak misalkan, tadi aku udah bilang ada Airflow, dan kalian coba nih bikin Airflow kayak gimana, pakai Airflow-nya, terus kalian bikin sketsa sampel project gitu. Jadi kalian bikin, pakai Airflow gimana, cara jalannya gimana. Dan nanti ketika kalian mau daftar sebagai roles itu di perusahaan tertentu, ya kalian coba selling point-nya dengan itu gitu. Kita masih baru, kita masih pemula, tapi kita udah punya pengalaman di sini, kita udah cobain ini, cobain itu gitu. Dan yang satu hal yang paling penting adalah jangan pernah kurang pede karena kita masih baru atau nggak apa-apa gitu. Kalian kasih tahu aja apa yang kalian bisa, kalian mampunya apa, kalian feel free aja kasih tahu. Pede bukan berarti arogan, bukan berarti sombong, tapi kalian pede gitu untuk kalian kasih tahu bahwa aku pernah bikin ini gitu. Memang aku baru belajar sedikit banget, tapi aku bikin ini. Bukan berarti kalian semua aku udah bisa bikin ini, enggak. Tapi aku udah pernah bikin ini, aku pernah bikin ini. Gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang kalau misalnya kalian mau shifting gitu.
dan tanpa budget tambahan ya, maksudnya ya kalian bisa pelajarin sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ada jalur pintasnya, jalur shortcut yang mungkin lebih mudah, kalian bisa nih pakai ambil beberapa course gitu. Kalian boleh ambil course online gitu, misalkan kayak mungkin dari Udemy, Coursera, itu boleh gitu. Kalian boleh ambil dari situ karena dia ada biasanya kalau misalkan kalian komplit itu ada sertifikatnya, dan sertifikat itu bisa dipakai. Jadi kayak dari sisi perusahaan itu tahu nih, oh iya kalian udah pernah sukses ini gitu. Jadi kayak itu salah satu portofolio kalian juga gitu. Atau mungkin kalian mau ngambil kursus online gitu, kursus kelas gitu, nggak yang online banget yang kayak tadi. Karena kan kalau misalnya online itu biasanya kalian mau nggak mau harus belajar sendiri gitu. Kalian tambahin belajar sendiri, tapi bedanya udah diurutin gitu mau belajarnya apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya kayak aku susah nih untuk bisa ngurutin kayak gitu, aku pengen tahu step by stepnya dulu kayak gimana. Karena kan biasanya kalau misalkan kita belajar sendiri kadang suka lompat-lompat ya, kita cuma pengen belajar, oh ya pokoknya belajar SQL, belajar Python gitu. Tapi sebenarnya konsepnya harus kemana-mana dulu kan kadang nggak ada. Nah, ada salah satu tempat les juga, mungkin banyak banget. Salah satunya mungkin kayak Purwadika, kalian boleh coba di Purwadika. Atau ada juga kayak namanya algoritma, atau apapun itu banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian mau coba mempelajari, boleh sih itu. Jadi kalian coba bisa pelajarin di sana, itu juga feel free, itu oke banget gitu, untuk kalian belajar di sana. Dan aku juga punya pengalaman beberapa yang kerja bareng aku itu juga dulunya shifting gitu. Dia bukan dari sisi teknik. Kalau misalnya dari aku sendiri kan aku teknik informatika ya, IT gitu. Nah, jadi kan emang selaras gitu. Tapi dia juga bukan. Dia tuh ada yang teknik kimia, ada juga yang teknik elektro kayak gitu. Dan itu biasanya mereka ada yang belajar sendiri, kayak tadi yang teknik kimia itu dia belajar sendiri. Dan dia pernah jadi lead aku juga gitu. Jadi dia lead data scientist aku gitu, tapi dia anak teknik kimia. Ya memang itu yang kimia atau elektro gitu, aku lupa. Nah, dia itu memang ya belajar sendiri gitu, memang suka gitu. Dan dia dengan cara portofolio tadi gitu. Dia belajarin portofolionya itu, dan dia akhirnya dia juga ngambil, setelah dapat portofolionya dia ngambil lagi S2 dengan bidang data scientist gitu. Supaya bisa diterima kan gitu. Nah, tapi ada juga yang kerja bareng aku juga. Dia anak teknik mesin. Nah, itu juga sama. Tapi dia ngambil jalurnya adalah dia ngambil kursus. Kayak tadi dia ngambil kursus di Purwadika, dia pelajarin. Terus itu jadi modal dia untuk bisa pindah. Dan dia akhirnya dapat perusahaan baru dan akhirnya bisa join sama aku juga kerja bareng. Nah, biasanya sih ranahnya ke situ sih. Yang penting adalah kalian harus tetap confidence aja gitu. Karena biasanya tuh kita takut untuk orangnya nanti mereka nilainya bakal kayak gimana ya. Kalian gak usah pikirin mereka nilainya bakal kayak gimana, selama kalian yakin sama diri kalian dan kalian emang udah yakin pengen syuting, dicoba aja nggak apa-apa. Tapi yang penting harus yakin ya, bukan cuma karena kesempatan ini luas terus kalian nyoba gitu. Takutnya kan nggak cocok gitu cuma. Oke. Jadi dapat sih poinnya. Yang penting adalah teman-teman harus menyadari diri sendiri gitu ya. Masa refleksi ulang lagi ya Mas gitu ya, bahwa benar nggak sih ini salah satu kayak karir gue dan memang gue passion di situ, dan itu kayak panggilan diri kita lah gitu. Karena kan balik lagi, kalau kita cuma hanya ngikutin tren doang gitu ya udah nyoba-nyoba doang, tapi abis itu bisa aja kita nanti balik lagi gitu, ternyata udah nyemplung nggak suka gitu. Jadi benar-benar harus dipastiin teman-teman nggak cuma coba-coba, tapi teman-teman memang menyadari itu pilihan yang udah teman-teman pertimbangkan dengan matang gitu. Nah, itu satu. Yang kedua tadi rasa penasaran yang tinggi gitu, yang penting itu kuncinya. Tadi Mas Benen juga udah ngingetin bahwa terkait dengan tools, technical skill itu mungkin bisa ditutupin kalau ada keinginan yang tinggi gitu ya, mau belajarnya ada gitu kan, nanti bisa maksudnya itu proses ya untuk keep up the technical skill-nya itu. Terus yang terakhir yang paling penting adalah ya confidence gitu, karena kalau nggak confidence gimana kita mau jual diri kita dalam tanda kutip ya gitu. Lo sendiri harus confidence dengan apa yang lo punya, lo yakinin bahwa oke, walaupun gue shifting tapi gue pasti bisa lah gitu ya, dalam artian ya paralel memang lengkapin apa yang memang kurang di diri kita supaya kita lebih pede lagi untuk let's say bersaing gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan di bidang ini. Salah satunya dengan tadi memperbanyak portofolio mungkin, atau mungkin ada project-project yang berhubungan sama data science atau apapun data ini, sehingga bisa kayak jadi bukti gitu ya bahwa kita oke, memang gue background-nya bukan itu gitu ya, background gue jauh gitu, tapi so far selama ini beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini gue udah ngelakuin ini gitu ya.
Plus kalau misalkan nanti teman-teman juga pengen ngambil kursus, tadi Mas Benjamin juga mention gitu, itu juga bisa banget gitu ya. Kalau misalkan mau juga dapat mungkin mentor gitu ya, atau mungkin belajarnya terstruktur gitu ya, dan banyak sekali provider-provider ini yang menyediakan gitu ya. Tadi ada Udemy, Coursera, Purwadika gitu ya. Mungkin sekarang yang gue tahu juga ada Revoyu gitu, dan mungkin banyak lagi lah gitu ya provider-provider yang lain yang memang nyediain kayak camp-camp atau bootcamp atau kelas-kelas khusus yang memang preparasinya nyiapin teman-teman masuk ke bidang atau industri tertentu di dunia teknologi sekarang. Gitu ya Mas ya. Betul banget. Udah komplit lah dari Mas Wahri. Emang strict-nya kayak gitu lah. Yang paling penting itu semua. Betul. This meeting is being recorded. Oke, Mas, thank you. Tadi kan hal-hal yang memang perlu kita siapin as internal lah gitu ya. Tapi once kita memang nanti coba apply gitu ya, atau akhirnya mungkin masuk dipanggil interview atau apapun gitu ya. Tadi kan kita udah meyakinkan diri sendiri, kita udah berbenah gitu dari sisi diri kita sendiri. Nah, ketika kita harus berhadapan dengan let's say company-nya gitu, HR atau users-nya gitu, ada tips nggak sih Mas gitu? Karena Mas Bena juga pasti interview orang kan, interview teams yang akan join ke company gitu. Mungkin nyari orangnya tuh ada bocoran nggak sih, tipikalnya kayak gimana, dan supaya kita bisa convincing gitu ya our users, itu tuh gimana caranya Mas? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang paling major sih kalau misalnya dari sisi interview gitu ya. Misalnya kayak kalau misalnya kita mau interview, satu sih yang paling penting biasanya aku look up adalah dia itu komunikasinya kayak gimana. Selain daripada technical skill ya, tapi kayak cara komunikasi dia kayak gimana. Karena kita tuh kerja nggak mungkin kerja sendiri, itu kita perlu teamwork gitu. Communication kita sama dia itu gimana sih? Cara pembawaan dia kayak gimana gitu. Karena kalau misalkan biasanya sih kalau dari aku biasa melihat bahwa orangnya ini dia itu lebih kayak gimana gitu. Aku akan kenalin. Biasa aku nggak akan stricting yang aku ambil cuman yang kayak gini doang, nggak. Tapi aku pengen lihat dia itu sebenarnya orang yang kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih kenalin. Biasanya aku lihat itu adalah cara komunikasinya dia kayak gimana. Apakah dia bisa menyampaikan atau enggak aspirasi yang dia punya gitu. Dan dia itu pemalu atau enggak gitu. Karena kayak di setiap bidang itu kadang ada perlu. Kalau misalnya contoh kayak di bidang data analis atau data scientist, biasanya kalau misalnya dia agak pemalu gitu agak susah gitu. Karena ya bukannya berarti aku mengecilkan orang yang pemalu gitu, enggak sih. Tapi maksudnya kayak kalau di bidang ini kurang fit aja gitu. Karena kan kita harus bisa nge-present gitu. Kalau misalnya kita agak malu untuk ngomong sama orang lain dan lain-lainnya, agak susah gitu. Ya, tapi kalau di bidangnya kita mungkin ke bidang yang nggak terlalu banyak itu dan lebih banyak ke teknologinya gitu. Tapi ya kalau misalkan pemalu emang susah sih. Kita harus bisa melawan itulah ya. Kira itu cuman ya mungkin ada beberapa yang tidak membutuhkan untuk communication skill yang lebih tinggi. Kalau misalnya kayak data analis, data scientist biasanya memerlukan communication skill yang lumayan tinggi gitu, karena kita harus bisa meyakinkan klien-klien kita, which mean ya komersial atau marketing atau kind of itu gitu. Cuman kalau misalkan yang paling aku lihat biasanya ke situ. Jadi kayak komunikasi kalian kayak gimana, kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian atau enggak. Dan biasanya aku lihat juga adalah kalau misalkan kalian pas interview nih ada merasa salah, ada yang salah, kalian tuh kayak gimana? Apakah kalian akan orangnya ya udah ternyata salah, diem aja gitu, atau kayak iya benar ya salah kayak gimana? Dan jadi kayak pengen tahu di situ aja, karena kayak itu adalah salah satu yang bisa mengedepankan orang itu akan mau belajar atau enggak sih. Ketika kalau ini opiniku sendiri ya, pendapatku sendiri, ketika orang yang bisa mengakui kesalahannya dia, biasanya dia akan mau belajar lagi gitu, kayak ya udah gitu. Karena salah itu bukan hal yang membuat dia jadi malu gitu, tapi kayak salah ya udah salah, ya kenapa gitu kan, memang salah, yang penting aku akuin itu salah dan aku akan coba untuk kalau misalkan belajarnya gimana lagi, untuk memperbaikinya gimana gitu. Jadi kayak ya salah, akuin salah gitu, itu nggak apa-apa. Dan Oke, kalau misalkan kita salah, ya udah dia responnya gimana? Apakah memang mengakui kesalahan atau kayak gimana? Nah, itu kan dilihat tadi Mas David bilang bahwa itu ada indikator dia mau belajar apa enggak gitu. Betul. Jadi sampai situ. Betul. Nah, jadi kalau misalkan emang terkait technical skill, yang aku lihat pasti soft skill-nya itu dulu. Jadi kayak aku lihat sebenarnya dia itu kayak gimana. Karena kalau misalkan dia udah bisa convincing bahwa aku salah gitu, nah itu biasanya akan lebih
lebih enak sih untuk kayak oh ya benar ya, kayak misalnya oh ya salah gitu, mengakui dan mau belajar lagi. Jadi poin paling pentingnya itu dari aku sih, aku melihatnya itu communication dia kayak gimana. Terus habis itu apakah dia bisa menyampaikan aspirasi dia atau enggak. Sama itu kesalahan. Terus habis itu biasanya itu yang paling habis itu baru berikutnya adalah technical skill dia itu. Apakah fit dengan yang kita cari atau enggak. Karena kan pemahaman konsepnya dia juga perlu. Kalau misalnya emang kita cari aja junior, biasanya aku nggak akan tanya terlalu banyak sih. Aku akan lihat rasa penasarannya dia gimana, cara belajarnya dia gimana. Kalau misalkan yang senior, mungkin ekspektasi kita pasti udah tahu lah ya, pasti akan beda gitu kalau misalnya kita bicara ke senior. Technical skill-nya harus lebih dalam, tapi biasanya kalau senior itu technical skill lebih dalam, sama aku juga lihat sih, seberapa dia itu willingness untuk belajar lagi ke hal baru lagi itu kayak gimana. Karena biasanya kadang ada beberapa yang udah senior itu kadang kayak gimana, mereka tuh kadang kayak oh ya aku udah senior gitu, kayak harusnya kalian semua bisa look up ke aku aja gitu, harusnya aku udah paham ini. Padahal sebenarnya kan ya namanya juga teknologi, atau nggak cuma di bidang teknologi sih, dimanapun itu akan terus berubah gitu, kayak oh ya caranya gini. Dan kalau misalnya orang yang nggak mau untuk adaptasi, kayaknya dari sisi aku juga susah nih gitu. Jadi kayak kita perlu orang bisa adaptasi juga. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya pendirian kayak oh ya udah kamu apapun aku ikutin, ya nggak gitu juga gitu. Tapi kayak oh ya aku bisa aja di sini. Tapi kalau misalnya emang nanti sewaktu-waktu emang harus diganti, ya mungkin boleh gitu. Karena kayak yang kalian pelajarin kan konsepnya dasarnya apa gitu. Jadi kayak aku lebih ngeliat ke sana sih. Jadi kalau technical skill ya memang harus dipelajarin, tapi kalau yang paling penting di aku di awal itu adalah soft skill-nya kayak gimana. Karena kalau misalnya technical skill-nya bagus tapi soft skill-nya enggak juga, kita nggak bisa kerja bareng, ya percuma gitu kan. Iya. Dari sisi aku sih aku ngeliatnya ke situ. Jadi fit nggak sih dengan apa kebutuhan yang ada ya gitu, atau culture-nya yang ada, atau dengan tim yang ada. Nah, betul. Mas, biasanya kalau technical skill pasti ada tesnya nggak sih untuk position ini? Biasanya ada technical testnya juga? Betul. Biasanya tuh ada technical testnya gitu lah. Kalau misalkan mungkin per masing-masing kayak data scientist itu nanti pasti ada technical testnya. Technical testnya itu mungkin nanti ke arah yang lebih kayak oh ya kalian paham dengan konsep codingan kalian gimana, kalian bisa coding atau enggak gitu. Nah itu biasanya dites. Terus SQL kalian kayak gimana, kalian bisa SQL atau enggak. Paling terakhir adalah oh terkait modeling, kalian bisa modeling atau enggak gitu. Nah biasanya dilihat dari situ. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa juga, tergantung nih, kita juga lihatnya adalah oh yang kalian pahami di mana. Karena biasanya technical testnya dari sisi programming itu sendiri, dia bukan langsung lihat hasil akhir, tapi kayak kita ngelihat proses juga dia ngapain aja. Ya dia ngapain aja itu kita bisa lihat. Kayak misalkan dia nanti search apa, dia carinya apa, dia ngapain, apa yang dia buat, flow-nya apa aja gitu. Nah itu yang kita lihat gitu. Jadi kayak kalau misalkan emang itu fit dan itu oke, ya bisa aja diterima untuk kita coba. Oh ya kita proses lebih lanjut dulu untuk orangnya kayak gimana segala macam. Karena yang kita perluin kan curiosity-nya dia itu kayak gimana. Jadi technical test pasti ada, tapi bukan berarti technical test itu adalah salah satu hasil akhirnya gitu. Kayak oh ya ini lulus berarti baru ini nilainya bagus baru boleh lanjut, ya enggak juga. Kita biasa lihat juga gitu. I see. Nah, Oke, jadi proses tadi juga dilihatin, itu juga kadang-kadang juga bisa melihat logic thinkingnya dia ya Mas, mungkin cara berpikirnya gimana untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, berarti bisa juga apakah business acumen juga salah satu hal yang mungkin penting Mas, maksudnya kemampuan memahami dan memahami bisnis atau konteks permasalahan sehingga dia come up dengan ininya kan, solusinya kan ketika dia harus ngerjain technical testnya. Ya nggak sih? Betul. Business acumen itu salah satu yang hal yang penting juga sih gitu. Apalagi kalau misalnya kayak tadi kalian mau berkecimpung di bidang data, karena data itu kliennya itu adalah tim bisnis juga gitu. Jadi mereka yang mengirimkan itu, dan biasanya itu yang paling susah itu adalah kita itu harus bisa berpikir di point of view-nya mereka sih gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka itu berpikirnya kemana, arahnya kemana gitu. Nah itu yang harus kita pelajarin gitu, karena biasanya itu adalah kita tuh kadang suka susahnya itu adalah orang-orang yang mungkin oh ya kita kan pahamnya kayak gini, cara penjelasan kita tuh penjelasan yang seperti yang kita tahu gitu, dan habis itu biasanya itu adalah jadinya bakal kalau nggak tepat ke mereka jadi bakal banyak pertanyaan gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu dari sisi bisnisnya kayak gimana, arahnya mau kayak gimana, clear kayak gimana, kita tuh akan mendeliver apa yang jadi pertanyaan mereka gitu ya biasanya. Jadi kayak contohnya misalnya kayak dari sisi bisnis biasanya mereka bilang oh kalau misalnya kita mau propose suatu hal pasti mereka akan tanya
ini tuh cost-nya akan seberapa besar, terus habis itu growth-nya akan seberapa, perkembangannya kayak gimana, dan kind of itunya. Dan hal-hal itu kalau misalnya kita emang bisa untuk ngedeliver itu, biasanya tuh, itu yang akan mereka cari gitu. Jadi kalau misalnya emang kita bisa paham di point of view mereka, biasanya cara pembawaan kita kayak gimana akan berbeda sih. Jadi itu salah satu hal yang paling penting juga gitu. Kalau misalnya kita bisa tahu human. Oke, thank you Mas Brandon gitu ya. Karena panjang banget ya, maksudnya kurang lebih kita ngobrol-ngobrol nggak selasa nih hampir 1 jam. Jadi udah kita kupas tuntas teman-teman ya. Jadi ngomongin profiling data, maksudnya profiling itu artinya pilihan karir di bidang data itu apa gitu ya. Terus kira-kira tips and triknya teman-teman nyiapkan dirinya itu seperti apa. Bahkan ketika memang teman-teman harus switch karir atau bidangnya nggak sesuai itu juga akan kayak gimana. Bahkan ketika interview tadi juga udah kita bahas juga gimana supaya meyakinkan usernya dan prosesnya kayak gimana, ngakhirnya gimana gitu. Nah, mungkin sebelum kita close Mas David gitu ya, ada pesan khusus gak sih yang mau disampaikan lagi ke teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin entah itu lagi berkarir di bidang ini supaya mereka juga semakin sukses, atau teman-teman juga lagi memulai dan menyiapkan diri berkarir di bidang ini gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir atau mungkin pesan yang penting yang perlu disampaikan lah gitu ke teman-teman di sana. Oke, menarik. Kalau misalnya mungkin pesan yang paling pentingnya apa ya? Kalian jangan berhenti belajar untuk beberapa hal ini, dan habis itu jangan merasa malu sih dengan apa yang kalian punya gitu. Kalau misalnya kalian selalu melihat, jangan pernah kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain terus-terusan. Jadi kalau misalkan kalian lihat sekeliling kalian hebat-hebat kayak gitu, kalian belum bisa seperti mereka, jangan buat kalian jadi malu gitu. Ya nggak apa-apa, mereka itu punya kelebihan. Kalau memang kalian mau achieve, boleh coba lihat dari mereka, dan kalian lihat kemampuan kalian sendiri, kalian mau achieve apa gitu. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalnya kalian mau yang udah di bidang data ataupun yang di non bidang data, kalau misalnya kalian udah mau dalamin technical skill atau apa, kalian coba kenalin diri kalian dulu, kelebihan kalian di mana, kalian boleh dalamin, either itu technical atau soft skill, itu kalian boleh banget. Kalau yang belum di bidang data dan kalian emang benar-benar di bidang data, mau di bidang data, monggo, feel free untuk dipelajarin semuanya itu. Jadi kalau misalnya kalian udah yakin, feel free, pelajarin lagi aja. Kalian mau belajar sendiri boleh, dari YouTube, dari manapun, itu platform banyak banget. Dan jangan lupa tetap bikin portofolionya, bikin kalian bisa pede untuk yakinin bahwa kalian itu adalah orang yang worth it untuk perusahaan ambil gitu. Itu sih yang paling penting. Itu udah kayak udah merangkum semua obrolan kita ya di hari ini. Thank you Mas David. Kalau misalkan nanti teman-teman di sana juga terinspirasi sama Mas David nih gitu ya, kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh japri Mas David Brandon gitu, dan pasti di LinkedIn-nya ada gitu. Dan sekarang memang kalau boleh dibocorin, beliau udah melalang buana, tadi udah bilang ke 3 perusahaan ya gitu, dengan role-nya juga kayaknya semuanya dibabat nih. Itu pernah jadi backend engineer, data engineer, data scientist gitu, machine learning gitu. Kayaknya paket komplit yang bisa teman-teman looking up gitu kalau misalkan ada yang mau didiskusikan gitu. Nah, thank you banget yang udah belajar bareng di sini. Semoga ngasih insight ke teman-teman gitu ya, ngasih pemahaman ke teman-teman bahwa untuk mendalami bidang ini itu memang butuh yang namanya jangan cuma coba-coba, jangan cuma hanya ngikutin tren, tapi benar-benar teman-teman harus looking up dirinya teman-teman sendiri ya gitu. Tadi yang kita udah bahas itu, terus tadi pesannya Mas David Brandon bahwa terus belajar juga gitu, terus juga jangan compare diri kita ke yang lain, dan akhirnya kita juga compare tuh boleh, tapi untuk memotivasi ya Mas ya. Jadi kita bisa belajar dari dia, tapi ketika kita compare terus akhirnya kita juga jiper, nah itu hati-hati sih gitu. Yang itu juga hal-hal yang perlu kita coba manage gitu, supaya kita nggak tenggelam bahwa walaupun gue masih baru, walaupun gue shift gitu ya, shifting karir, tapi ya gitu, gue pengen compare tuh, let's say ngelihat profilnya Mas David, itu jadi motivasi tersendiri. Ternyata kayaknya gue kurangnya ini, kelebihannya ini, mana yang perlu gue improve itu, supaya teman-teman semakin ready untuk menapaki bidang atau mungkin jalur ini gitu. Nah,
Mas David, thank you banget ya udah berkenan nih berbagi sama teman-teman gitu ya. Semoga bermanfaat dan jadi landang atau buat kebaikan Mas David lah gitu ya. Apa yang di-share gitu ya berdasarkan experience-nya dan pengalamannya. Ini real story dan memang based on experience-nya Mas David nih teman-teman. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong doang, tapi memang prakteknya di perusahaan juga kayak gimana. Tadi Mas David udah share semuanya. Gitu. Thank you Mas, thank you teman-teman gitu ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya atau topik berikutnya gitu. Jangan lupa kalau misalkan ternyata ini menarik dan memang perlu untuk disebarluaskan atau dikasih tahu ke teman-teman yang memang lagi menyiapkan diri di bidang ini, boleh banget di-share aja gitu ya biar banyak teman-teman yang dapat manfaatnya. Gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman di konten berikutnya. Sampai ketemu lagi juga Mas David. Semoga nggak bosan-bosan ya. Nanti kita bisa berbagi lagi di topik-topik yang lain. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya.